Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Bapak sahibu ibu hadirin wa hadirat mulya, khusus sahibul hajat, sahibul bait, Mbak Anin, keluarga yang kula hormati, ya. Sedaya ingkang sami rawuh Majelis Taklim Al-Fatonah, khususipun ketuanipun Bapak Ustaz Priyono kang kula hormati nggih, mugi piyambakipun sukani yuswa ingkang panjang dening Allah Subhanahu wa taala, saged mimpi kita sedaya nggih, mugi manfaat umat sedaya. Amin Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, nggih panjang melih dumateng Allah yang dalam majlis insyaallah dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita mengingatkan ya tentang yaitu hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Bulan Sa'ban adalah bulan yang sering dilalaikan sebagian daripada umatku, karena kebanyakan manusia yaitu menghormati bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan apa nih Bu? Ya. Arba'atul Ashhur al-Hurum. Empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Cara jane apa namanya? Hafid besar suro karo Rajab. Sama orang-orang lebih mengagumkan pada bulan Ramadan. Nah, Ramadan sudah masyhur keutamaan, sudah masyhur daripada kemuliaan, ya. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, ya. Terus akhiruhu rizqun minan nar. 10 hari pertama rahmatnya Allah, 10 hari kedua ampunan dari Allah, 10 hari ketiga adalah pembebasan dari api neraka, ya. Tapi bulan Sa'ban kata Rasulullah sering melupakan, ya. Di dalam kitab Madza fi Sa'ban karangan daripada Sayyid Ahmad bin Ali Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah sana, ya, dia mengutip daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu, supaya kita juga menghormati bulan namanya Sa'ban. Rajab adalah syahrullah, ya. Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Rasulullah ketika Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulannya umatku. Ya, ini bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sudah kupas bulannya Rasulullah, bulan yang di mana turun ayatnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang mengabarkan bahwa Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang beriman, selawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya ayat tadi, dengan adanya yang turun tadi, Rasulullah bangga, Rasulullah senang. Senangnya gimana? Ya, walaupun yang diceritakan atau yang diselawati oleh manusia atau Allah atau para malaikat adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi berkah manusia ataupun umatnya selawat kepada Rasulullah itu yang paling besar daripada kemanfaatnya bagi orang yang mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah untuk salat satu kita dapat kembalian 10 kali. Rasulullah mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asra." Barang siapa selawat 1 kali kepada diriku, Allah akan membalas berapa? 10 kali. Ya, barang siapa selawat kepada diriku 10 kali, Allah balas 100. Barang siapa selawat 100, Allah membalas banyak 1000. Barang siapa selawat 1000 pada diriku, maka Allah akan balas gitu. Itqun minan nar, ya, pembebasan api neraka. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan yang diuntungkan kita umat beliau, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk bulannya Rasulullah itu kita dituntut untuk perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Selawat itu salah satu pengenal kita
Salah satu supaya wajah kita itu dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya itu saja, bapak kita, ya saya bin bapak saya, nah, itu disodorkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya akan mengutus satu malaikat, ya di kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tugasnya malaikat tadi itu mendengarkan selawat-selawatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali selawat diperdengarkan, ya itu nama kita muncul sama bapak kita. Nah, terus habis itu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cara kita untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW kelak dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, semakin kita banyak salawat, ya semakin banyak pula kita dikenal oleh baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat Rasulullah SAW berkah salawat. Amin Allahumma amin. Ada lagi yaitu di kitab Madza fi Sya'ban, perkara apa yang ada di bulan Sya'ban, di antara dalam bulan yaitu kejadian nisfu Sya'ban. Apa itu setengah daripada bulan Sya'ban, ya. Mungkin kita sebagian belum pernah menghadiri nisfu Sya'ban. Sebagian sudah pernah tahu atau mungkin di lewat WhatsApp berantai mungkin ada, ya. Nisfu Sya'ban. Pernah Rasulullah SAW malam, ya, dalam keadaan tertidur, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang pada malam hari ini, ya, memerintahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, kum, ya fasolli, irfa yadaik, irfa ra'sak, ya, sal, ya, ilallah ta'ala. Ya Muhammad, berdirilah, sholatlah kalian, sholatlah engkau, ya, di malam hari ini. Ya. Rasulullah sholat, berdiri, keluar, ya. Karena Nabi Muhammad tanya, ya Jibril, kenapa saya sholat malam hari ini? Ya, kenapa saya sholat hari ini? Kata malaikat Jibril, ini malam adalah malam nisfu Sya'ban, mana Allah Subhanahu Wa Taala membuka daripada berapa? Salah satu babu minar rahmah, membuka 300 pintu daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dikatakan, fayughfarullahu ta'ala jami'i man la yusyrik billahi ta'ala syai'an illa man kana sahiran. Ya, pada malam ini kata malaikat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala membuka berapa? 300 pintu rahmat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh dosa-dosanya, ya, umatmu, ya, selain yaitu orang-orang yang menyekutukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti yang didoakan, yang diampuni yaitu orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tidak sahiran, tukang sihir juga tidak, au kahinan atau dukun juga tidak dapat rahmat dari Allah. Syahinan, syahinan itu orang yang bermusuhan, hatinya bermusuhan dengan seseorang. Kalau ada hatinya bermusuhan pada seseorang, maka tidak dapat daripada rahmat atau maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mudminul khamr, atau yang selalu melanggengkan istiqomahkan di dalam minum khamr, ya, dapat maghfirah, ya. Atau zina, atau akil riba, pemakan riba, atau akul walidain, atau sering daripada yaitu durhaka kepada orang tua. Au namam, atau namam itu orang yang suka adu-adu, ngerti adu-adu, ya, adu-adu, apa namanya, tombak tusukan. Tusukan ini ngomong kono, ya, ngompori ben panas, kono ben panas, ben patu diri, ya. Penuhi orang yang rahmati Allah atau dapat daripada maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Au qatir rahim, ya, apa nih Bu? Qatir rahim, orang yang putus silaturahim. Nah, pada malam itu, malam Sya'ban, semuanya tadi tidak dapat rahmat, tidak dapat daripada maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, diceritakan dulu di kota Siban, kota Hadramaut berikut. Itu ada ulama yang penyantun, ulama yang welas. Saking welasnya ulama mau, suatu ketika seorang ulama tadi, ya, rumahnya itu kebobolan atau kemalingan, cara Jawa ini kemalingan. Tapi durung sampai malingi rampung, durung sampai malingi itu melayu, durung sampai malingi itu ngikuti kabeh. Malingi kepergok daripada siapa yang rumah, ya, saudara. Sing di rumahku HPB sing loman utawa sing sae, ya. Ketika aja wedi karo aku. Aku tak delik wae, sampean jekuk barangku ora apa, jekuk sing akeh.
Apa ini burane ya ulama. Itu ulama gede atau istilah orang berkudunya tenan ya ulama. Wes aku tak delik. Ya, sama juga barang-barang sing iki lho. Barang pun tak delik kuno ya. Jadi malah yo pekewuh iki piye iki. Paling tawari iki ya wis gak apa-apa. Karo sungkan-sungkan juga barang sing di ya, apa namanya ambil tadi terus bilang saya ridho barangku ambil ya barangku sampean ambil dan nanti kasih orang-orang gen barokah jadi ini gen barokah kota Sibam teman-teman ya atau misalkan delalah ya terus doane muga-muga sing mangan barangku iki ya kok dadi penghafal Quran kabeh dadi penghafal Quran dadi ya beruntung paling lumayan dengake ya jadi penghafal Quran ya malah berbarokah ya tapi ora kabeh ngono yo coba-coba malah rahimakumullah ya musafir muafir sallallahu ya ora dibantu malah sallallahu tapi ya iki eneng apa sedengane ya setunggalipun tiyang kados semangat terlangkah ya 1001 dalam semangat Allah adalah berapa tahun Bu penduduk sing apa namanya rezekine atau barang yang mau ya sak penduduk sak kecamatan Kota Sibam jarene dalam keadaan menghafal Quran kabeh ya barokah apa nama mau ya dungane habib mau sampai dalam jarak waktu 18 tahun jarene eneng seorang qadhi ngerti qadhi Bu qadhi ku hakim ya hakim ini nganggur entuk apa senengane iku gaji tapi ora kerja nah pramana apa ya mau ora ada masalah sing dihukumi resin di hakim tidak ada semuanya rukun karo panggone rukun karo pasar rukun suami istri yo ora ada sing pegatan sama sekali rukun kabeh jadi kaya dhek mengeluh iki gajiku hal ora ya iki lha kenapa lha aku kita dikaji karo Baitul Mal kok aku ora kerja iki piye iki ya terus suatu ketika beliau tanggal karo masyarakat Sibam masyarakat Sibam, sampean rasane apa to iki? Kok ora enek masalah? Aku jeke apa jenengane iki nyambut gawe utawa dadi qadhine ngene iki 18 tahun kok ora enek permasalahan iki apa? Jarene penduduk Sibam, awake dhewe iki ngomong Kota Sibam, penduduk Sibam ini padha berlomba-lomba memaafkan. Oh Bu, berlomba-lomba apa? Memaafkan. Orang berlomba-lomba minta maaf tapi berlomba-lomba maafkan. Sedurunge maaf wis dimaafke sik. Kok sebenarnya Habib mau padahal didolimi ya sadurunge njaluk maaf malah dimaafke. Ya itu resep penduduk ahli Sibam. Tapi habis 18 tahun itu ada kejadian atau ada perkara yang termasuk pelik kanggone masyarakat Sibam ya. Eneng ada seorang yang beli tanah, sepetak tanah ya. Tapi ketika dibeli sepetak tanah itu ada di dalam tanah tadi ada atau peninggalan atau apa itu satu karung emas. Berapa? Satu karung emas ya. Nek awake dhewe entuk ngono kan alhamdulillah entuk rezeki nomplok. Tapi nek kono malah bingung ya, malah nuntut karo sing duwe tanah ya. Nulis tulisan, "Wahai orang bibulan, saya menurut dirimu mungkin bagaimana ini? Saya beli tanahnya kok dapat apa namanya itu satu karung emas. Ini berarti sampai itu koyok-koyok apa namanya membebani aku tentang besok hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kembali kepada dirimu. Ya. Lah sing duwe koyo ngeyel, ora. Aku ora rumangsa duwe. Aku wis tak dol ya bos sak isine tak dol. Isine pasir, isine watu wis tak dol. Moh wae ya. Duwe barang padahal mau ya sak janjane sak durung didol ya enteke ngono lho ya. Tapi ya wae ndak mau mengakui ndak wis terusan aku tak dol kabeh sak isine. Tapi sing tuku yo ora rumangsa tuku, aku ora rumangsa tuku emas iki. Ya, apa sih tak tuku kok tanah satu kotak mau ora emas iki. Lah perkara mau diomongke karo qadhi mau. Qadhi ya bingung enggak. Nek wong biasa ki royokan iki entuk emas. Kowe iki piye? Saking medene karo perkara sing subhat, ya saking hati-hati kok ndomo. Ya wis ngene wae, jalan wae. Sing tuku emas kowe di anak-anak wedok. Nah, ndek anak lanang. Lah sing apa namanya sing dhewe lemah kuwi maune di anak-anak wedok. Di anak apa wadon. Ya wis ngene wae gathokke.
anak sing tuku, duwe anak wedok, anak sing apa namanya lemah mau duwe lemah, di anak lanang. Digatoke nikah ya wis emas mau dadeke mahar. Iku modal karo anak-anak sampean wae. Kuwi apa namanya? Qadhi atau penduduk masalah Subang ya, yang baik pun Masya Allah ya. Diceritakan dulu dari wali ya gitu. Masalah Subang itu Masya Allah pandangannya tajam-tajam dari ini ya. Sampai-sampai itu neng wong itu, neng wong lukis ya, neng watu, lukis watu ya, lukis wajah sing apik, sing ganteng, sing wayu ya. Didelok masalah Subang ini, watu ini subhanallah bisa pecah. Padahal watu besar bisa pecah. Kenapa itu? Ya, karena dipandang ya, mata yang tajam. Ya, pandangan mata tajam itu watu wae iso pecah. Piye nek awake dipandang. Hati ini langsung ngajur ya. Ya otomatis ya, langsung lara awake dhewe. Jenenge apa? Sakit? Sakit? Ya, kena mata. Ya, ain penyakit ain kan enten. Ya Rasulullah al-ainu hak. Penyakit ain itu betul-betul ada. Penyakit mata pasti orang mata loro itu uten ya. Kan nek pandangan wong, dilem wong atau dielek-elek wong kadang iso awake sakit. Jadi sakitnya kena mata. Carane pripun? Ya kita kami sholawat bermatang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga ya klambine ganti. Ya, maksudnya baru kok loro ya wis ganti klambi, ganti neh ben penyakit kena matane apa namanya kembali sembuh atau kasih bacaan ta'awud, bacaan anas, falakulhu, sepadanya kok terhindar dari penyakit mata. Ikhwan rahimakumullah, tadi itu sedikit daripada kisah ya orang yang memaafkan ya, orang lain itu fadilahnya besar sekali sampai mau balduk Subang wae dikasih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saling mendahului tentang minta maaf. Apalagi kita mau masuk Ramadan ya. Apalagi mau masuk besok malam susahkan malam Rabu itu ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang dalam hatinya ada apa? Permusuhan. Tonggoni aja apa jenenge Bu? Trinutan. Gitu, trinutan. Jodaan, trinutan ya. Wong rono atau rono ya. Wong metu sudah ya. Wis metu wae metu. Kaya kuwi ora gelem didelok karo tanggane. Oh, dibilang itu jenenge trinutan ya. Kuwi kaya dalam hati masih ada rasa apa namanya benci. Wong sia-sia semacam mau ya malam di Sya'ban dosane ora di sepuro maring Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah. Terus Rasulullah SAW mau ya mendoakan seluruh warga, mendoakan seluruh umat beliau sampai ya Pak, ya, jenggot beliau itu basah daripada tangisan beliau. Ya. Nangis siapa? Ya nangis awake dhewe. Ora nangis keluargane, bojone, anake, putune, apa kita niki? Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditangisi Rasulullah piye? Umati. Kenapa Kanjeng Nabi sampai nangis sing ngoten? Amarga kiyambake ngertos, Bu. Sawun ngertos, nggih. Digambarke sok ben umate enek sing neraka, enek sing digantung, enek sing kena rantai, enek sing diwalik. Amarga kiyambake sawun dalam Isra Mi'raj. Ya, saking kiyambake welas dua umate dungake kados makaten. Ikhwan rahimakumullah ya. Terus Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping itu ya mendoakan ahli baqi ya, penduduk apa mana makam baqi ini wis rata haji kaya Sapri ya, Ustazah apa Tuti Mas Pratanto ya, ini kesamaan haji ini kertas baqi ini pundi sampai Masjid Nabawi ya, yang baqi masyaallah ya. Jadi kertas baqi didongake kabeh ya. Terus ngomong sesuatu ya, dari ini pas waktu itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala jumlah berapa ya? Jumlah bulu domba kaum atau kabilah apa disebutkan di situ. Kita ini mundur jadi malam Rabu ya. Biasanya Qurhabaib, Rizkah, Al-Khair, apa namanya itu? Riyad. Ya, setelah sunnah saat bari sholat maghrib 2 rakaat niat hajat, terus maca yasin ya, pertama diniati panjang umur ya, yasin kedua
diniati supados apa namanya itu dijauhkan dari bala Allah ya. Yasin ketiga mudah-mudahan dikasih kelancaran atau istighna minas atau apa namanya itu dikasih kecukupan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Yasin 3 kali bermakrib. Biasanya nonton mewah amaliyah nisfu Sa'ban. Itu hadis lain mengatakan juga di Sa'ban itu malam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh amal seseorang semua manusia pada nisfu Sa'ban. Kalau secara pekan Allah mengangkat amal kita itu hari Senin sama hari Kamis. Rasulullah juga pernah berpuasa di hari Senin atau Kamis. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa sama ini puasa Senin sama puasa Kamis? Ya, Rasulullah pernah dikondo, saya kepingin kalau amal saya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya dalam keadaan berpuasa hari Senin atau hari Kamis. Tapi khusus di Sa'ban itu setahun. Dari nisfu Sa'ban tahun kemarin sampai sekarang di jumlah di rokal atau secara global diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dituduhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini loh amalnya si fulan malam nisfu Sa'ban ya. Pramila kata orang ulama itu ngadana amaliyah yang dalam nisfu Sa'ban dengan perbanyak doa ya. Mau Yasin itu fadilahnya besar sekali, termasuk Yasin qalbul Quran, hatinya Al-Quran ya. Ada 2 surat di dalam Quran yang itu kita baca sesuai yang kita hajati. Apa itu? 1 Yasin, yang 1 Al-Fatihah. Jadinya apa? Ini ngocok Al-Fatihah. Jadi apa? Al-Fatihah. Juga ya baca apa? Ya, atau Yasin. Ini warok situ atau Yasin, bahasa itu atau Yasin ya. Tidak rumah ya atau Yasin, tidak wafo. Ora dikhususke kangge wong mati tok niku ya Yasin. Kangge keberkahan juga tidak apa-apa. Iku salah setunggalipun fadilah nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan ya berkah nisfu Sa'ban. Kita semuanya dosa-dosa di antara kita ya mudah-mudahan ya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kecil, dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah Sa'ban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri ridho, memberi rahmat, memberi maghfirah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.